Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuhud, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daur ulang biogeokimia fosfor 3D yang saya buat ini. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang saya gunakan. Di sini saya memakai kardus di dalam ini. Di dalam ini ada kardus. Terus ditutupi oleh kertas origami. Di sini ada kertas origami ini untuk menutupi isi karton, yaitu menutupi isi kardus. Terus juga di sini ada kapas untuk sebagai awan. Terus di sini item-item lain yang saya gunakan ini berasal dari origami semua. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan mengenai daurnya. Jadi di sini berawal dari tumbuhan. Tumbuhan ini mengandung fosfor. Terus dimakan oleh si hewan, yaitu hewan herbivora, siput. Terus setelah itu setelah lama si hewan ini mati kan. Setelah makan tumbuhan yang mengandung fosfor, otomatis si hewan ini juga mengandung fosfor dalam tubuhnya, mati. Terus juga setelah mati masuk diuraikan oleh dekomposer ini, jamur, atau juga tumbuhannya mati diuraikan oleh si dekomposer jamur ini. Terus otomatis si tanah ini akan mengandung fosfor, akan mengandung fosfat, maksud saya, mengandung fosfat. Terus setelah si tanah ini mengandung fosfat, setelah itu jalurnya itu akan dibagi menjadi dua, yaitu si tanah ini kembali ke tumbuhan yang baru, atau juga si tanah itu melalui proses pencucian masuk ke air. Nah, di sini akan masuk proses sedimentasi, yaitu atau pengendapan. Setelah mengendap, mengeras, terus si sedimentasi ini naik ke atas, atau bisa dinamakan pengangkatan geografis, pengangkatan geologis. Masuk terus tiba di daratan. Si batu-batu yang ada di dasar ini tiba di daratan. Terus juga tiba di daratan. Ini akhirnya si batu-batu ini masuk ke terkena hujan, ataupun juga si batu-batu ini terkena air. Akibatnya batu-batu ini mengalami pengikisan. Selama batu-batu ini semakin mengecil terus masuk ke tanah. Terus daur seperti itu diulang lagi. Jadi setelah ini masuk ke tanah, terus mengalami pencucian lagi. Juga ini mengalami pencucian, masuk, terus diulang-ulang seperti itu. Menurut saya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, dan juga mungkin ada suara-suara yang mengganggu. Mohon maaf juga. Kurang lebih itu, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.